Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen untuk membuat IoT database menggunakan sensor DHT11. Untuk yang pertama, di sini kita ada kabel USB, terus ada sensor DHT11 tentunya. Lalu di sini ESP32, dan untuk tambahan saya menggunakan base plate-nya. Lalu ada LCD I2C 16x2 dan tidak lupa dengan kabel jumpernya sebanyak 7 kabel. Nah, untuk pertama-tama di sini kita akan memasangkan ESP32-nya terlebih dahulu dengan base plate-nya. Untuk apa? Untuk mempermudah pemasangan. Jadi kita tidak memerlukan breadboard lagi. Nah, untuk pin-pinnya di sini kita pasangkan dulu. Untuk di ESP32-nya yaitu pin ground, lalu pin VCC, lalu pin SDA dengan SCL. Nah, setelah kita pasang keempat pin tersebut, lalu kita pasangkan dengan pin yang ada di LCD 16x2 ini. Samakan saja, pastikan kabelnya tidak salah karena dapat berakibat fatal. Dan di sini tinggal diurutkan saja. Jika sudah, maka pastikan kabelnya terpasang dengan benar dan rapat ya. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk pemasangan sensor DHT11 dengan ESP32. Untuk pinnya di sini kalian menggunakan pin ground, data, dan VCC. Pasang dulu ketiga pin tersebut dari sensor. Kita pasang ketiganya, pastikan rapi dan tepat pemasangannya. Nah, jika sudah, pastikan pas dan rapi tentunya. Nah, lalu kita pasangkan di ESP32. Nah, untuk di ESP32 untuk pin ground kita masukkan ke pin ground, lalu untuk VCC kita masukkan ke 3,3 volt, dan untuk pin data kita masukkan di pin 23, pin D23. Nah, jika sudah, pastikan semua kabel tersusun dengan rapi dan pinnya tidak salah. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Dan jangan lupa kalian masukkan kabel USB dan hubungkan ke perangkat kalian. Setelah menyambungkan komponen tadi di awal, sekarang kita masuk ke codingannya. Untuk codingannya di sini kita menggunakan library Wi-Fi dan HTTP client. Untuk kedua ini sudah ada, jadi tidak usah khawatir. Nah, untuk SSID dan passwordnya kalian sesuaikan dengan password dan nama Wi-Fi kalian yang kalian gunakan. Jika sudah diisi, ini nanti dulu kita nanti isi dibuat di sheet, nanti kita copy. Untuk library liquid crystal itu untuk menyambungkan LCD I2C kita, dan library DHT ESP untuk sensor DHT-nya. Dan di sebelah sini jangan lupa kalian untuk di serial monitor sesuaikan dulu dengan baut 115.200. Lalu untuk bagian spreadsheetnya di sini kita akan membuat tabel untuk tempat di mana data
data dari sensor RT11 akan kita simpan di spreadsheet ini. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuat tabel. Ini kalian sesuaikan dengan selera kalian. Saya cukupnya serapi-rapi mungkin. Nah, untuk di sini saya akan isi untuk tabel tanggal. Untuk di sini saya akan isi untuk tabel waktu. Untuk tabel ketiga saya akan isi dengan tabel suhu. Lalu untuk tabel terakhir kita isi dengan temperatur. Bukan temperatur. Dan diisi dengan kelembapan. Jika sudah, kalian ini bisa di style. Saya akan kasih folder. Ketika sudah, kalian bisa ganti dulu namanya di sini dengan nama proyek kalian. Saya akan namai T11. Nah, untuk ini kita rename, kita ganti nama dengan data. Bisa sama ya, data. Ketika kalian sudah membuat tabelnya, kalian bisa masuk ke ekstensi. Untuk ekstensi ini, kalian langsung ke script. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa ini dihapus aja. Lalu untuk codingannya nanti saya taruh di link deskripsi codingan. Jika kalian sudah mengcopy codingannya, kalian bisa langsung tempel aja di sini. Nah, untuk codingannya akan seperti ini. Jadi yang akan kita ganti ini hanya link ini saja. Hanya ini saja. Nah, untuk mendapatkan kode ini kalian bisa kembali ke tab sebelumnya. Nah, lalu di sini ada Docs Google Form ini. Nah, kalian ambil dari sebelum slash ini dan sebelum slash edit, slash dan slash edit. Kalian copy ini. Kalau setelah di copy, kalian masuk ke tab codingan ini. Kalian tempel di sini. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa, kalau mau ganti nama, boleh ganti nama dulu. Setelah kita ganti nama, kita bisa langsung terapkan deployment baru. Aplikasi web DAT11 project. Untuk akunnya ini saya menggunakan akunnya ini. Dan untuk aksesnya kalian jangan lupa, kalau kalian untuk keperluan sendiri, kalian bisa disetting hanya untuk sendiri. Jika kalian ingin meng-share ke hasil Anda, kalian bisa setting di siapa saja. Lalu kalian terapkan. Nah, kalian bisa izinkan akses. Itu di sebelah sunset. Kalian allow aja. Nah, untuk kode yang akan kita salin di Arduino tadi, kita salin yang URL ini. Kalian salin, setelah kalian salin, kalian buka codingannya. Setelah kalian membuka codingannya, kalian bisa cek codingannya. Kalian dari atas sampai bawah, dan setelah tadi kita copy link yang ada di
itu kita bisa tempel di sini guys. Untuk URL nya kita bisa copy di sini. Nah, setelah kita copy, pastikan semuanya sama dan di serial monitor sama. Pertama kita coba upload. Untuk upload mungkin agak lama ya, karena uploading sudah dimulai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah kita bisa cek sudah monitor, sudah connecting, sudah mengirim data juga, dia akan otomatis masuk ke spreadsheet kita. Setelah kita cek, ternyata datanya masuk. Nah, di sini kebetulan tanggal 23 bulan 4 tahun 2025 jam 14.58, hampir jam 3 sore. Nah, di sini jam 3 sore, jam 14.58 tercatat suhu paling barunya itu 30,60 Celcius ya. Untuk kelembapannya kita dapat di 62. Ini harusnya percentage. Jadi 55 ternyata makin kering guys. Nah, untuk hasil akhirnya mungkin akan seperti ini guys, dari data yang kalian, jadi data dari sensor DT11 masuk ke spreadsheet kalian yang sudah kalian setting. Untuk di ESP nya, karena kita menggunakan LCD, pasti datanya akan tertulis di sini. Nah, di sini sudah tertulis ya. Untuk temperaturnya dia 29,9 Celcius dengan kelembapan 55%. Untuk codingannya sudah akurat dan seperti yang ada di Google Spreadsheet guys. 29,90